sedang kamu beriktikaf dalam masjid-masjid. Ya, ada juga hadis yang lain, ya. Ada juga hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Ya, beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayyam falamma kana al-'amul ladzi qubida fihi i'takafa 20 yauman. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya beriktikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari. Ya, 10 hari. Ya, biasanya beliau melaksanakan iktikaf 10 hari akhir. Ya, 21, 22, 23, 24 ya, sampai selesai Ramadan. Maka kita bisa melihat banyak di masjid-masjid ya, di seluruh Indonesia yaitu ketika malam 21, malam 22 itu masjid itu ramai orang-orang beriktikaf atau menetap diri dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma kana al-amul ladzi qubida fihi i'takafa 20 yauman. Ya, ini biasanya Nabi itu di dalam bulan Ramadan hanya 10 hari ya. Tetapi ketika beliau hendak wafat ya, tahun di mana beliau itu wafat, beliau iktikafnya selama 20 hari ya, 20 hari. Itu dalil kesunahan iktikaf. Kemudian bukan hanya dari Al-Qur'an juga hadis, ada juga ijma. Ya, ijma itu kesepakatan para ulama tentang hukum sesuatu. Ya, di sini ada ijma menerangkan tentang hukumnya iktikaf. Ya. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, fal i'tikafu sunnatun. Hukum i'tikaf adalah sunnah bil ijma, berdasarkan ijma. Dan ulama sepakat bahwa i'tikaf tidak berhukum wajib kecuali seorang yang bernadar untuk beriktikaf. Ya, jadi iktikaf itu hukumnya sunnah ijma menurut kesepakatan ulama dan tidak menjadi wajib kecuali jika orang itu bernadar untuk beriktikaf. Ya, contohnya dia lewat ke masjid, ya. Kemudian kalau saya lewat lagi ya, ke masjid ini, saya berjanji, saya bernazar untuk iktikaf di masjid ini. Ya, maka iktikaf tersebut menjadi wajib karena nazarnya. Jadi hukum asalnya iktikaf itu sunnah, tidak menjadi wajib kecuali ia bernazar. Itu dalil iktikaf. Kemudian ada macam-macam iktikaf. Macam-macam iktikaf itu ada dua ya, ada tiga di sini. Ada yang pertama iktikaf mutlak. Ya. Orang yang hendak beriktikaf mutlak cukup berniat ya, hanya iktikaf saja ya. Aku berniat iktikaf di masjid ini karena Allah. Ya, dalam bahasa Arabnya nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi taala. Yaitu iktikaf mutlak. Iktikaf mutlak itu bukan iktikaf yang dinazarkan ya. Kemudian ada nomor dua, iktikaf terus atau iktikaf terikat waktu tanpa terus menerus. Ya, misalkan sehari ya semalam penuh atau selama 1 bulan berikut ya selama 1 bulan. Jadi ada waktunya ya, ada waktunya. Saya waktu mau niat iktikaf selama sehari ya. Nanti niatnya berbeda. Kalau di atas tanpa ada niat 1 hari, 2 hari, 3 hari, dia mutlakkan ya, membebaskan niat. Karena sedikitnya iktikaf itu hanya sekira ya waktu tumak ninah dalam sholat ya sebentar saja. Ya, orang masuk masjid sebentar ya dengan niat iktikaf itu sudah dianggap iktikaf. Ya, tetapi kalau terikat waktu tanpa terus menerus ya misalkan sehari semalam penuh maka dia harus ya sehari atau semalam penuh maka baru disebut iktikaf. Kalau enggak ya iktikafnya enggak dianggap. Kalau misalnya sehari semalam penuh niatnya itu nawa itu an a'takifa fi hadzal masjidi yauman ya, sehari ya, atau semalam lailan kamilan semalam penuh atau syahron ya, atau sebulan penuh karena Allah taala. Itu iktikaf yang terikat waktu tanpa terus menerus. Kemudian ada iktikaf yang ketiga, iktikaf yang dinazarkan. Iktikaf yang dinazarkan ya, iktikaf ini menjadi wajib
Ya. Nah, di sini niatnya nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi fardhan lillahi ta'ala. Aku berniat iktikaf di masjid ini fardu karena Allah Ta'ala. Atau nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi syahron mutatabi'an fardhan lillahi Ta'ala. Aku berniat iktikaf di masjid ini selama 1 bulan berturut-turut fardu karena Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau iktikaf yang dinazarkan harus diniatkan dengan kefarduan di sini. Ya, ada fardunya. Seperti hanya sholat. Ya, sholat pun dalam niat sholat fardu itu harus disertakan kefarduannya. Misalkan sholat isya kan fardu. Ya, maka ya dalam niat sholat isya harus di dalam hati ada lafadz fardunya, ya ada makna fardunya, ya usolli fardhu isya'i, ya misalkan seperti itu. Semuanya ya, semuanya. Puasa pun sama, nanti kalau kita puasa nawaitu shauma hudin, ya fardhu. Kemudian hukum i'tikaf. Selanjutnya hukum i'tikaf. Hukum i'tikaf jadi ada dua, ada wajib, ada sunnah. Ada wajib, ada sunnah. Kita bisa melihat i'tikaf wajib adalah i'tikaf karena nazar. Ya, tadi nazar karena berjanji mau i'tikaf misalkan, ya, atau misalkan ada orang yang kalau saya lulus dari kuliah universitas misalkan, maka saya akan beriktikaf ya di masjid ini selama 1 hari penuh misalkan. Maka iktikaf itu menjadi wajib. Kalau dia tidak melaksanakan iktikaf, maka dia berdosa. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man nadhara an yuti Allah falyuti'hu." Ya, ini dalil barang siapa yang bernazar akan melakukan sesuatu kebaikan pada Allah, hendaklah dipenuhi nazar itu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi nazar i'tikaf pun baik ya. Nazar i'tikaf itu baik. Misalkan saya bernazar i'tikaf di masjid ya, selama saya masuk masjid. Selama saya masuk masjid, saya pasti berniat untuk iktikaf. Nah, misalkan seperti itu baik ya. Itu baik sekali. Karena biar kita mendapatkan pahala iktikaf, ya, pahala sholat di masjid, ya. Banyak sekali pahala yang bisa diraih oleh seorang hamba dengan dia memperbanyak niatnya. Ya, niat iktikaf, niat membaca Quran, niat sholat, niat sholat sunnah, seperti itu. Kemudian ada iktikaf sunnah. Ya. Termasuk beriktikaf, ya, yang sunnah itu adalah 10 iktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan. Ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan iktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan ini. Ya. Seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, ya, istri Nabi SAW, radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhira min Ramadan hatta tawaffahu Allah summa takafa aswajuhu min ba'dihi. Yang artinya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan hingga beliau diwafatkan Allah. Kemudian setelah Rasulullah itu wafat, ya, istri-istri beliau beriktikaf sesudah beliau wafat. Ya, hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya ada syarat-syarat i'tikaf. Ya, iktikaf juga harus ada syarat-syaratnya ya. Enggak semuanya ya sah. Yang pertama adalah Islam. Ya, orang yang selain Islam, ya, walaupun dia beriktikaf 1
bulan misalkan di masjid terus, ya dia tidak sah itikafnya. Kemudian balik dan berakal sehat. Ya harus berakal sehat. Orang gila walaupun itikaf ya tidak dianggap. Kemudian suci dari hadas. Ini penting sekali ya. Perempuan ya itu tidak boleh beritikaf ketika mereka sedang ya, haid. Atau di sini hadas besar ataupun hadas kecil ya. Harus hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas kecil tidak. Kemudian bertempat di masjid ya, bertempat di masjid. Tidak sah itikaf ya di rumah. Ya, nggak sah itikafnya di rumah. Harus di masjid. Kecuali menurut mazhab Hanafi ya, yang membolehkan wanita beriktikaf di musola rumahnya. Ya, ada mazhab Hanafi membolehkan kalau perempuan, ya khusus perempuan itu sah itikafnya di ya rumahnya, di rumah-rumahnya. Kemudian syarat selanjutnya adalah suci dari junub. Maka tidak sah itikaf yang sedang dalam keadaan junub. Ya, hadas besar, junub. Kenapa? Alasannya itu sebab mereka dilarang untuk berlama-lama di masjid, di dalam masjid. Ya, nggak boleh berlama-lama. Kemudian ada rukun-rukun i'tikaf. Rukun-rukun i'tikaf. Syarat i'tikaf, rukun-rukun i'tikaf. Rukun i'tikaf itu ada dua saja. Ya. Di sini ada niat, ya, kemudian berdiri di masjid. Ya. Niat i'tikaf. Ya, harus disertai niat. Ya, nggak bisa masuk masjid doang tanpa berniat i'tikaf. Ya, tidak melakukan pahala i'tikaf. Harus disertai dengan niat i'tikaf. Ya, di sini ada niat wajib, niat i'tikaf wajib, nawaitul i'tikafa fardhun lillahi taala. Saya berniat i'tikaf fardu karena Allah taala. Ya, kemudian ada niat i'tikaf sunnah. Ya, nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi taala. Saya niat i'tikaf sunnah karena Allah taala. Ya, niat bisa dilaksanakan di hati saja. Ya, yang penting hatinya ya berniat di dalam hati saya berniat i'tikaf. Kalau dia i'tikafnya fardu, maka wajib ya menyebutkan dalam hatinya itu kefarduannya. Kemudian rukun yang kedua adalah berdiri di masjid. Ya, berdiri di masjid atau yang menetap di masjid. Ya, sekurang-kurangnya berapa? Minimalnya berapa? Maksimalnya ya, tidak ada maksimalnya. Tapi seminimalnya berapa? Ya, sekurang-kurangnya selama tumaknina sholat. Ya, tumaknina sholat itu sekedar kita baca subhanallah. Ya. Subhanallah tumaknina. Misalkan kita tumaknina, tumaknina itu juga termasuk rukun dalam sholat. Ya. Rukun-rukun dalam sholat. Misalkan kita sujud, ya sujud itu rukun sendiri. Kemudian ada tumak ninah dalam sujud itu rukun sendiri. Ya, tumak ninah itu ya tidak bergerak-gerak, ya tumak ninah anteng, tenang itu namanya tumak ninah. Ya. Dalam sholat minimal tumak ninah itu kita membaca subhanallah. Ya, membaca subhanallah. Maka ketika sujud ya sekira-kira paling sedikitnya kita naik dari sujud itu subhanallah, baca subhanallah. Ya kalau kurang dari itu ya bukan tumak nina sholatnya. Ya tidak tumak nina. Maka berdiri di masjid sekurang-kurangnya selama tumak nina sholat. Ya, catatan. Ya. Maka dari rukun-rukun ini, ya kedua rukun ini, jika seseorang itu tidak berniat beriktikaf, meskipun ia berada di masjid, orang nggak niat iktikaf, ya, dia di masjid tapi tidak berniat iktikaf, ya maka itu tidak disebut iktikaf. Ya, tidak disebut itikaf. Begitupun sebaliknya, seorang yang berniat itikaf, ya dia niat itikaf, tapi dia tidak di dalam masjid, ya di pasar, ya di jalan, ya di luar masjid. Walaupun dia berniat itikaf, maka itu tidak disebut itikaf karena tidak ada rukun-rukunnya. Nah, di sini rukun itikaf ada dua, niat, kemudian berdiri di masjid.
ya berdiam diri di masjid. Kemudian selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Ada 6 hal yang bisa membatalkan i'tikaf. Yaitu yang pertama adalah murtad. Ya, orang yang murtad ya, pas di dalam masjid i'tikaf lagi i'tikaf murtad. Ya, misalkan meyakini bahwa ya, ada Tuhan selain Allah. Ya, naudzubillah. Ya, di tengah-tengah i'tikaf atau meyakini seperti itu atau menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka i'tikafnya batal dan dia keluar dari Islam. Kemudian yang kedua adalah sengaja keluar dari masjid, ya, walaupun sebentar tanpa adanya uzur syar'i, ya, walaupun sebentar tanpa adanya hajat, ya, hajat misalkan buang air, ya, ke kamar mandi, yaitu tidak ya, memotong iktikaf. Nah, tapi kalau keluar tanpa ada hajat, yaitu memotong iktikaf. Maka ketika dia kembali lagi, dia harus berniat ulang, niat ulang. Itu kalau iktikafnya mutlak. Kalau iktikafnya ada batasan sehari, ya misalkan saya niat beriktikaf selama sehari, maka itu terputus niatnya. Maka harus sehari berikutnya nah, dia melakukan iktikaf. Kemudian nomor 3, sesuatu yang membatalkan iktikaf adalah hilang akal karena gila atau mabuk. Ya, hilang akal itu kan ada 3, ya, bisa karena gila, bisa karena mabuk, ya, bisa karena ketiduran. Ya. Kalau tiduran nggak sampai membatalkan iktikaf. Nah, di sini yang membatalkan iktikaf adalah gila atau mabuk. Ya, gila orang yang sedang iktikaf dalam masjid kemudian dia gila atau mabuk dalam iktikaf mabuk dalam masjid. Alhamdulillah itu membatalkan iktikafnya. Kemudian yang keempat, ya, perkara yang membatalkan iktikaf adalah datangnya haid atau nifas. Ya, misalkan perempuan lagi iktikaf kemudian dia keluar haid, maka ya, dia segera keluar dari masjid dan iktikafnya itu batal. Kemudian nomor 5, perkara yang membatalkan iktikaf adalah jima. Ya, jima berhubungan suami istri meskipun karena lupa atau dipaksa. Ya, ya, yang penting itu berhubungan suami istri, maka itu membatalkan iktikaf. Kemudian yang terakhir, yang nomor 6 adalah keluar mani, baik karena mimpi atau disengaja. Ya, keluar mani pas ketika iktikaf, maka itu membatalkan iktikafnya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah hikmah dan manfaat i'tikaf. Ya, yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menghilangkan gangguan duniawi dan fokus dalam beribadah. Ya, karena tempatnya di masjid, ya itu lebih fokus, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda ketika di rumah, ya, seorang istri misalkan seorang perempuan di rumah ada anak-anaknya yang atau pekerjaan rumah yang membuat pikirannya tidak fokus untuk beribadah. Maka hikmah dan manfaat itikaf di dalam masjid adalah kita lebih dekat diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan ketakwaan, membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam meningkatkan keimanan. Kemudian yang ketiga menjadi lebih khusyuk, ya, fokus pada ibadah dan meningkatkan kualitas ibadahnya. Kemudian yang terakhir adalah mencari ampunan, mohon ampunan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya ketika i'tikaf itu dilaksanakan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu yang terjadi yang dilakukan oleh sebagian banyak umat Islam di Indonesia, ya, di seluruh dunia. Ya, umat Islam ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan mereka beramai-ramai mengunjungi masjid untuk beriktikaf. Diniatkan mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan ampunan Allah. Ya, ini di referensi dari kitab Al-Fiqih Al-Islam wa Adilatuhu.
Baik, sampai sini ada pertanyaan? Buka pertanyaan, barangkali ada yang mau bertanya. Masalah i'tikaf atau masalah lain seputar puasa. Insya Allah nanti ini akan di-share di grup ya. Ini ya, insya Allah di-share di grup. Dan supaya menjadi ya bekal ya untuk kita menjalani Ramadan dengan baik, mempersiapkan Ramadan dengan baik. Ya, kalau perempuan itu sebaiknya ya mereka ya di rumah saja. Ya, perempuan sebaiknya di rumah saja, apalagi ketika masjid itu ya tidak aman bagi dirinya. Ya, aman dari fitnah, aman dari gangguan. Ya. Kalau perempuan itu sudah berniat ya diri untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya harus di masjid ya. Ya, makanya dalam madhab Abu Hanifah tadi disebutkan khusus untuk perempuan boleh di rumah. Ya, khusus untuk perempuan boleh di rumah. Dia bisa mendidik anaknya di rumah dengan mengajarinya baca Quran, misalkan apalagi di bulan Ramadan yang satu hurufnya itu dilipat gandakan. Ya, ada pertanyaan seputar i'tikaf. Insya Allah nanti pemateri Ada Pak Ustadz mau nanya, silakan. ya bagaimana kalau seandainya itikaf dilakukannya pada hari-hari ganjil, 10 hari terakhir, itu memulainya dari mana? Dari buka puasa di masjid atau dari sholat tarawih malam atau dari kapan terhitung 1 hari penuh? Oh ini sudah dapat satu. Oh, sudah dapat malam ganjil 21, 23, 25 itu menghitungnya seperti apa? Dari mana mulainya, start sampai end-nya. Makasih. Assalamualaikum. Ya, jadi kalau malam hari ya diniatkan ketika dia masuk masjid, misalkan dia mau sholat taraweh, ya sebelum sholat taraweh ya dia diniatkan untuk beriktikaf dahulu. Diniatkan iktikaf dahulu sehingga dia mendapatkan ya, ketika dia sholat dia mendapatkan pahala iktikaf ya mengalir terus tuh pahalanya tuh ya ketika dia sholat mengalir terus pahalanya berbeda ketika dia beriktikafnya setelah taraweh ya setelah taraweh baru beriktikaf maka selama taraweh dia ya, tidak mendapatkan pahala iktikaf sayang sekali maka dianjurkan ya kalau di masjid-masjid itu seharusnya ada ditulis ya niat iktikaf tadi nawa itu ikafa ya, fi hadal masjidi harusnya seperti itu di masjid-masjid itu di pagar atau di gerbang masjid ini saya niat iktikaf nah, di situ karena Jadi dihitungnya sejak masuk ke masjid ya, sebisa mungkin niatnya di ini kan ya. Oh niatnya iya. didahulukan biar semakin tambah banyak pahalanya seperti itu. Ustadz, boleh nih iktikaf dengan bahasa Indonesia, Ustadz? Niat iktikaf dengan bahasa Indonesia boleh Ya. Oh, boleh. ya Karena saya pernah mendengar Ustadz katanya harus dengan bahasa Arab. enggak harus berbahasa Arab ya. Oh, ya. Terima kasih, Iktikaf juga Ustadz. boleh berbahasa Indonesia nah yang penting hatinya ya niat dalam hati iktikaf Ah, ya. karena niat itu tidak wajib dilafatkan juga ya sunnah melafatkan nawaitu laitikafa fi hadal masjid itu sunnah ya tidak menjadi rukun yang menjadi rukun itu di dalam hati kita berniat ya iktikaf. Oh, iya.
Baik, ada pertanyaan kembali. Nanti insya Allah kalau berkehendak nanti grup ya dibuka, ya itu lebih baik sepertinya grup dibuka nanti biar di situ ada sesi tanya jawab ya masalah Ramadan, kemudian supaya kondusif nanti ditutup lagi ya, nanti dipilih pertanyaan-pertanyaan yang ya bisa dijawab. Iya, kasih Ustaz. Ustaz, Ya Ibu. kalau Rasulullah itu iktikafnya dari jam berapa sampai jam berapa ya Ustaz? Di sini tidak disebutin jamnya, yang disebutin itu adalah malam ya, malam pada 10 hari malam terakhir ya. Jadi berapa jam minimal iktikaf bisa disebut iktikaf ada nggak Ustaz? Misalnya minimal sekian jam atau dari jam sekian sampai jam sekian. Minimal iktikaf itu ya sekurang-kurangnya tadi ya, tumak ninah dalam sholat. Artinya sebentar saja, ya, sebentar saja. Orang duduk, iktikaf duduk, kemudian berdiri lagi, duduk dengan niat iktikaf, kemudian berdiri lagi, keluar masjid, sudah selesai, bisa iktikaf. Itu ya pahalanya tergantung lamanya ya, tergantung lamanya pahala. Sayang sekali kalau cuma duduk saja. Oh, jadi maksudnya selama kita masuk masjid untuk sholat tarawih sampai keluar masjid itu sudah dihitung iktikaf tuh Ustaz? Sudah dihitung iktikaf. Kalau diniatkan tadi rukun-rukunnya Oh. ya, yaitu berniat, ya kemudian ada di dalam masjid. Tadi kalau berniat saja di luar masjid ya nggak dihitung. Atau di masjid saja nggak berniat nggak dihitung. Jadi berniatnya sejak kita berangkat dari rumah atau gimana Ustaz? Dalam masjid, dalam masjid. Di dalam masjid. Dalam masjid tidak berniat. Oke. Kemudian ada iktikaf. Sekarang kan banyak iktikaf Ramadan itu Ustaz. Iya. Apa kelebihannya Ustaz? Ya, iktikaf Ramadan ya karena dilakukan di bulan Ramadan. Maaf, iktikaf Ramadan yang di Mekah Ustaz. Iktikaf Ramadan yang di Mekah. Ya kan banyak tuh sekarang umroh iktikaf gitu. Ya itu ya kalau di Mekah itu pahalanya ya kalau sholatnya itu lebih banyak ya. Kalau iktikaf Allah alam ya karena melihat kesucian tanah Mekah kemungkinan itu lebih diunggulkan ya, apalagi di bulan Ramadan seluruh kegiatan ya yang baik itu dilipat gandakan. Nah, yang bernilai ibadah itu nanti dilipat gandakan. Ya, terima kasih Ustaz. Ini dari mana saja ini? Ibu Bapak Eko, ada Bapak Eko, ada Ibu Erna, Ibu Ernawati. Ya, hadir Ustaz. Ya, gimana kabarnya Bapak Eko? Alhamdulillahirabbil alamin. Kabar baik Ustaz Irfan. Alhamdulillah. Kalau saya tadi Ustaz yang Ustaz sebut tadi Ernawati itu dari Padang Ustaz. Dari Padang Ibu Ernawati. Iya, Sumbar. Padang. Saya ada di Bantul, Jogja ini Ustaz. Siapa ini? Siapa? Baik, dari Bantul, ada dari Bantul, dari Bantul Jogja ya. Iya, betul. Ya, Jogja ada Sleman, ke Bantul. Betul. Ikuti IJ Daerah Istimewa Yogyakarta itu. Ini Ustadz Anam udah
masuk? Ya, sudah Sudah. siap. Ya, baik. Saya tutup. Nanti kembali ke berganti ke materi selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai Bapak Ibu Ya, semuanya. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi kita sudah menyimak bersama ya fikih tentang i'tikaf. Ya, sengaja kita sampaikan tentang i'tikaf, kemudian sebelumnya tentang puasa ya. Kemudian insyaallah kami akan bawakan tema tentang tarawih ya. Tujuannya agar kita nanti masuk bulan Ramadan ya, kita sudah memiliki ilmunya ya, agar kita tidak terlewatkan pahala-pahala ya, dan agar ibadah-ibadah yang kita lakukan benar dan sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga agar nanti ya, tidak ada kebingungan-kebingungan. Ya, nanti di bulan Ramadan ada yang tarawehnya 20, ada yang 8 ya. Tidak bingung ya. Orang kalau memiliki ilmu, kalau semakin luas ilmunya, maka akan semakin tenang dalam beribadahnya. Tidak kagetan, tidak bingungan ya. Karena dia tahu ilmunya ya. Ada ulama yang mengatakan man kasura ilmuhu qalla inkaruhu. Barang siapa yang banyak atau luas ilmunya, maka akan sedikit protesnya. Sebaliknya man qalla ilmuhu katsura inkaruhu. Ya, barang siapa yang sedikit ilmunya biasanya banyak protesnya. Wow, kok kayak gini, nggak bener tuh ya. Yang bener begini. Biasanya itu karena sedikit ilmunya atau sempit ilmunya. Nah, makanya insya Allah Bapak Ibu pada malam ini kita akan belajar tentang fikih sholat tarawih ya. Sholat tarawih ini berasal dari kata roha ya, atau dari kata rawaha yurawwihu tarwih, yang artinya adalah istirahat ya. Karena dahulu sholat tarawih itu dilakukan setiap 4 rakaat para sahabat istirahat atau para tabi'in beristirahat. Jadi seumpama tarawihnya 20 rakaat, jadi 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat sampai selesai. Ya. Atau sholat tarawihnya 36 rakaat ya, ada di Madinah zaman dahulu tarawihnya sampai 36 rakaat. Jadi 4 rakaat, 4 rakaat istirahat ya. Ada yang mengisi waktu istirahat untuk tawaf, yaitu para sahabat yang tarawih di Makkah atau Masjidil Haram. Nah, karena istirahatnya banyak, jamak dari tarwih ya, jamak dari tarwihah adalah tarawih, sehingga dinamakan sholat tarawih begitu. Nah, ini sejarah sholat tarawih, walaupun penamaan sholat tarawih di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum ada ya, adanya di
zaman setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hukum sholat tarawih ini ya sunnah menurut Al-Imam An-Nawawi dan juga Imam Shon'ani mengatakan bahwa ijma, sepakat seluruh ulama bahwa hukum sholat tarawih hukumnya adalah sunnah dan lebih afdol dilakukan di masjid atau di musola gitu ya. Karena di masjid atau di musola tentu berjamaah dilakukannya. Semakin banyak jamaahnya akan semakin afdol, akan semakin banyak pahalanya. Apalagi di masjid kita bisa i'tikaf ya. Kita juga bisa mendengarkan ceramah ya dan lain sebagainya. Kita bisa silaturahim, bisa dengan tetangga atau dengan sanak keluarga ya bisa bertemu. Nah, ini adalah sholat tarawih. Ya, jadi penamaan sholat tarawih itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum ada namanya. Makanya kalau kita melihat ayat-ayatnya tidak ada pernah disebutkan ada nama sholat tarawih. Di dalam hadis-hadis juga tidak ada. Ya, contohnya dalam keutamaan sholat tarawih. Ya, di antaranya yang pertama adalah keutamaannya pahala beribadah semalam penuh. Jadi orang yang sholat tarawih kemudian dia itu tidak bubar sampai imamnya ya pergi, maka akan dicatat seolah-olah ya seperti dia sholat semalam penuh. Ya, hadisnya man qama ma'al imam hatta yansorifa kutiba lahu qiyamu lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam ya. Nah, di sini tidak disebutkan tarawih. Barang siapa yang sholat qiyam Ramadan bersama imam sampai selesai ya, sampai imamnya pulang, baru dia pulang, maka dicatat seperti dia melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Ya, jadi sayang sekali Bapak Ibu kalau kita ya imam belum selesai kita sudah bubar duluan. Jadi tunggu sampai imam selesai, sampai witir selesai, baru kita bubar. Nah, maka akan dicatat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Yang kedua, keutamaan sholat tarawih ini akan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Ya, seluruh dosa-dosa kita. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail qoma Ramadan, ya tidak disebutkan tarawih, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah syariat dari Allah, ini adalah perintah dari Allah ya, dengan penuh ketundukan, wahtisaban, dan dengan penuh ya mengharap balasan dari Allah ya, ikhlas dia lakukan, tidak karena nggak enak dengan tetangga, nggak enak dengan pasangan, tidak, tetapi karena memang ingin mencari kebaikan dari Allah, ingin mencari pahala ridho dari Allah. Nah, barang siapa yang melakukannya dengan motivasi itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu ya. Yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa yang kecil ya. Adapun dosa-dosa besar itu harus bertaubat, bisa dihapus dengan bertaubat. Kalau berkaitan dengan hamba mungkin pernah mendolimi manusia ya, maka harus minta maaf. Kalau mengambil hartanya harus dikembalikan gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salat tarawih atau qiyamul lail ya. Mungkin kalau lebih tepatnya kalau rokaatnya sampai 20 disebutnya tarawih. Karena kalau rokaatnya cuma 8 ini kan istirahatnya cuma 2 kali. 4 rokaat istirahat pertama, kemudian 4 rokaat lagi 2 kali. Baru dinamakan tarwihatan. Tarwihatan, 2 istirahat. Ya, jadi bukan tarawih.
namanya tarwihatan. Tapi kalau lebih dari 2 berarti minimal 3, 4, maka dinamakan tarawih. Jadi lebih tepatnya kalau yang 8 rakaat namanya qiyamul lail ya, agar namanya lebih umum. Sedangkan tarawih bagi yang melaksanakannya 20 rakaat atau lebih. Nah, sholat tarawih tentu ini disyariatkan ya. Dalilnya sangat kuat. Pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh para sahabat dan generasi-generasi setelahnya. Sangat jelas sekali hadis-hadisnya. Di antaranya hadis riwayat sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa menganjurkan ya, memotivasi kita semuanya dengan keras ya, agar melakukan qiyam Ramadan, agar menghidup-hidupi malam Ramadan dengan sholat, dengan beribadah, tetapi tidak sampai wajib ya, hanya sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat ditekankan. Kalau bisa jangan ditinggalkan satu malam pun ya, karena kemuliaannya sangat besar. Hanya ada di bulan Ramadan saja. Bahkan dalam hadis lain itu dijelaskan di malam-malam bulan Ramadan Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka ya, dan setiap malam itu terjadi. Setiap malam ada ribuan bahkan mungkin lebih dari hamba-hamba Allah yang dibebaskan ya dari api neraka. Statusnya dicabut, asalnya divonis sebagai calon penduduk neraka, Allah Subhanahu wa taala cabut vonis tersebut, dan itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Nah, kita nggak tahu kapan itu akan jatuh pada kita ya, apakah pada malam pertama, kedua, ketiga, atau malam terakhir. Nah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mendorong, menganjurkan para sahabat dan juga umatnya untuk menghidup-hidupi malam Ramadan dengan beribadah. Fayaqulu, lalu Nabi SAW bersabda, man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan sholat qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni seluruh dosanya. Kemudian juga ijma' para ulama ya, para ulama seluruhnya sepakat bahwa melakukan sholat tarawih atau qiyam Ramadan adalah sebuah ibadah yang disyariatkan. Selanjutnya tradisi, sejarah dan tradisi sholat tarawih ya. Ternyata sholat tarawih ini mengalami proses ya, dari mulai disyariatkannya sampai sekarang ya. Awal mula pensyariatan sholat tarawih ya, awal mulanya ini Nabi SAW mengerjakannya pada tanggal 23 Ramadan tahun kedua Hijriah ya. Tahun kedua Hijriah, sebagaimana puasa Ramadan itu kan dimulai tahun 2 Hijriah ya. Ayat tentang puasa turunnya di bulan Sya'ban, bulan sekarang ya, tahun 2 Hijriah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, bulan Sya'ban turun. Nah, agar umat muslimin siap-siap bahwa bulan depan, bulan Ramadan, kita harus berpuasa, ya. Nah, kemudian di bulan Ramadan selain ya siangnya berpuasa, malamnya kita melakukan sholat tarawih, ya. Nah, ini dilakukan Nabi SAW ya, tapi bukan pada awal malam pertama, pada malam ke-23 ya. Nabi melakukan sholat tarawih ketika itu ya, beliau terkadang melakukannya di rumah, terkadang melakukannya di masjid ya. Kemudian ketika melakukan di masjid, sahabat melihat ya, Nabi itu sedang apa? Sedang sholat ya. Maka kemudian ada sebagian sahabat yang ikut sholat di belakangnya.
Ya, kemudian malam berikutnya semakin banyak karena paginya mungkin dari mulut ke mulut ya, sahabat kemudian penasaran pengen ikut sholat juga di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai malam yang ketiga, malam keempat Nabi SAW nggak keluar dari rumahnya lagi. Rumahnya Nabi itu kan di samping Masjid Nabawi gitu ya. Nggak keluar lagi. Kenapa? Karena dikhawatirkan diwajibkan oleh Allah. Ya, Nabi khawatir kepada umatnya, kepada kita semuanya seandainya kemudian Allah turunkan ayat yang memerintahkan untuk melakukan sholat tarawih. Takutnya seperti itu. Ya inilah sayangnya Nabi SAW kepada kita semuanya ya. Nabi tahu kondisi kita ya. Belum tentu semua orang bisa melakukan sholat tarawih. Mungkin masih di jalan, masih terjebak macet, masih di kantor atau bagaimana ya. Nah makanya tidak Nabi wajibkan. Nah, ini yang Nabi tidak keluar gitu. Nah kemudian di zamannya Abu Bakar As-Siddiq ya, pelaksanaan sholat tarawih masih hampir sama. Ada yang sholat di rumah, ada juga yang sholat di masjid ya. Kemudian pelaksanaannya ada yang sendiri-sendiri, ada yang berkelompok 3, 4, ya, 6 gitu ya. Nah ini di zaman Abu Bakar As-Siddiq tidak banyak perubahan. Sampai nanti di zamannya Umar ibn Khattab ya. Umar bin Khattab ini termasuk sahabat yang cerdas ya. Banyak ayat-ayat yang sesuai dengan ide beliau. Ya, banyak ayat-ayat yang turun sesuai dengan gagasan beliau, Umar ibn Khattab. Selain beliau tegas, ya, beliau juga sangat cerdas. Nah, hanya beliau melihat di mana para sahabat itu sholat berkelompok-kelompok. Ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Kadang orang milih, oh, yang suaranya bagus, ya, dia pilih. Oh, saya pengen jadi makmumnya fulan, ini suaranya enak gitu ya. Hanya banyak ini satu masjid tapi banyak kelompok-kelompok. Ya, di sini bilang amin, ini nyaut lagi amin begitu. Nah, akhirnya melihat kondisi Masjid Nabawi yang dalam tanda petik ya kurang kompak ya. Akhirnya kemudian beliau berinisiatif untuk mengumpulkan para sahabat dengan satu imam. Ya, memilih salah satu sahabat ya, kalau tidak salah Ubay bin Ka'ab ya, untuk menjadi imam mereka ya, untuk menjadi imam mereka. Akhirnya dipilihlah Ubay bin Ka'ab yang ahli Al-Qur'an ya beliau. Kemudian para sahabat menjadi makmum di belakangnya. Nah, kemudian rokaatnya berapa ketika itu beliau ya karena jumlah rokaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ditentukan. Ya, Nabi sholat malamnya, sholat tarawihnya tidak pernah menentukan jumlah rokaatnya. Kadang sholatnya 5 rokaat, kadang 8, kadang 11, beda-beda. Maka kemudian Umar ibn Khattab menentukan salah satu yang dilakukan oleh Nabi, yaitu 20 rokaat ya. Nah, dan kemudian para sahabat juga pada setuju, ya sudah 20 rakaat saja biar kompak begitu ya. Tapi bukan berarti kemudian yang berbeda dengan 20 salah ya. Yang berbeda dengan 20 benar, yang 8 juga benar, bahkan ada yang 36. Ya, di Madinah ini 36. Karena untuk menyamai tarawihnya orang-orang yang ada di Masjidil Haram di Mekah. Karena di Mekah itu kan setiap 4 rakaat mereka tawaf ya. Setiap 4 rakaat tawaf. Nah, orang-orang Madinah iri. Lah kami di Madinah nggak ada Ka'bah. Nah, kita mau tawafin apa gitu. Akhirnya mereka tambah yang asalnya 20 rakaat menjadi 36 rakaat gitu. Nah, ini jumlah tarawih ya, jumlah rakaat sholat tarawih ya. Ada yang melaksanakan dengan 20 rakaat itu benar, yang melakukan 8 rakaat juga benar, yang 36 rakaat juga benar ya. Yang tidak benar yang tidak sholat ya. Jadi jangan gara-gara perbedaan rakaat kemudian kita berantem ya, mau rebutan masjid ya,
saling merendahkan, ya. Maka lebih baik kalau kayak gitu nggak usah tarawih, ya, daripada kita mau tarawih tapi berantem di masjid. Ini perbedaan antar para ulama. Nah, kemudian selanjutnya tata cara sholat tarawih, ya. Sholat tarawih hampir sama seperti sholat-sholat yang lainnya, ya. Hanya berbeda pada niatnya saja, ya. Pada niatnya sunnah di dalam lisan, ya. Di dalam hati wajib termasuk rukun. Jadi kita mengucapkan usolli sunnata tarawihi rok'ataini mustaqbilal kiblati, ya, imaman, kalau menjadi imam lillahi ta'ala. Ya, saya niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat menghadap kiblat menjadi imam karena Allah, kalau imam. Atau usolli sunnata tarawih rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala, kalau menjadi makmum. Ya, yang paling terpenting adalah hati menghadirkan. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, ketika itu kita menghadirkan di dalam hati, saya niat sholat tarawih, ya, niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat karena Allah. Nah, itu sudah cukup, ya. Nah, kemudian setelah itu apa? Setelah itu tentu membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat, ya, dan usahakan jangan terburu-buru, ya, bacanya dengan sedang-sedang saja, ya, agar sholat yang kita lakukan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Kemudian selanjutnya witir. Setelah melakukan sholat tarawih, baik yang 8 ataupun yang 20, setelah itu melakukan sholat witir, ya. Dan sholat witir ini umumnya dilakukan dengan tiga rakaat, ya, dengan tiga rakaat. Sebagaimana tata caranya, ya, boleh dengan wasol atau dengan disambung 3 rakaat langsung, boleh, silakan. Atau dipisah 2 rakaat kemudian 1 rakaat juga boleh, ya. Niatnya bagaimana, ya? Kalau 2 rakaat, usolli sunnatan minal witri rakaataini, ya, lillahi ta'ala, gitu. Kalau 1 rakaat, setelah itu 1 rakaat, usolli sunnatan minal witri rakaatan, ya, 1 rakaat lillahi ta'ala. Saya niat sholat witir 1 rakaat karena Allah. Atau 2, saya niat sholat witir 2 rakaat karena Allah, begitu. Ya, yang penting hatinya menghadirkan, ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah berkaitan dengan sholat tarawih dan sholat witir. Semoga, ya, membuka cakrawala kita, membuka pikiran kita sehingga kita semakin paham dan semakin, ya, tenang dalam beribadah, karena ibadah yang kita lakukan berdasarkan dengan ilmu dan juga tidak menjadikan kita sempit pemahaman, ya, tidak bingungan, tidak kagetan dengan sesuatu yang berbeda, ya. Biasanya penyakit masyarakat Indonesia itu apa? Kagetan, bingungan. Oh, ada sesuatu yang beda langsung kaget, langsung bingung, ya. Kadang langsung memvonis salah, sesat, ya. Nah, jangan seperti itu karena mungkin ilmu kita belum sampai, ya. Makanya kita terus belajar dan belajar sampai sampai wafat, gitu. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan silakan sebelum kita akhiri. Saya Ustaz. Ya, silakan Pak Eko. Ya, terkait dengan sholat tarawih, pelaksanaan sholat tarawih, bagaimana tadi Ustaz sampaikan, itu dilaksanakan secara tidak terburu-buru, ya Ustaz. Ini yang pernah, mungkin ya sama-sama pernah melihat, ya, itu ada kejadian sholat tarawih yang sempat viral itu, ya. Mungkin di tahun lalu atau yang dia melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat hanya dilaksanakan dalam waktu 7 menit. Ini apakah dia termasuk kategori sholat yang dimana salah satu sholat itu kan rukunnya kan tumakninah, ya, atau tenang kurang lebih lah. Itu gimana Ustadz yang seperti itu?
Iya. Jadi kalau tidak dilaksanakan dengan tumak nina, maka sholatnya tidak sah. Ya. Ya. Sholatnya tidak sah. Iya. Jadi sholat yang kita lakukan itu harus tumak nina. Bahkan sholat yang sudah sah belum tentu diterima. Iya, Ya. betul sekali. Ada orang yang sholatnya secara fikih sudah sah, rukun syaratnya sudah terpenuhi, tetapi Allah nggak mau nerima, ya. Iya. Artinya Allah nggak mau ngasih pahala. Oke, kamu sudah gugur kewajiban, tapi Hmm. nggak ada pahala buat kamu, nggak ada upah buat kamu. Loh, kenapa? Ya karena kamu melakukannya dengan seperti itu sembarangan, ya, atau Iya. melakukannya dengan tidak ikhlas, terpaksa, Iya. gitu ya. Makanya yang namanya amal itu akan diterima oleh Allah pertama apabila dia sudah memenuhi, ya, syarat dan rukunnya. Yang kedua, dia melakukannya dengan ikhlas, ya, Iya. dengan adab-adabnya. Nah, kalau dilaksanakan dengan dua-duanya itu, maka insya Allah sudah sah secara fikih dan juga insya Allah diterima oleh Allah. Amin. Jadi ini permasalahan yang terulang-ulang, bahkan sudah sudah mendarah daging di masyarakat, ya. Ketika sholat tarawih pelaksanaannya dengan cepat-cepat, gitu ya. Iya. Nah ini Seperti harus, balapan itu, Ustaz. iya, seperti balapan. Jadi kadang kita mau ngejar pahala, malah yang dapat dosa nanti. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah ini jangan sampai tradisi seperti ini ditularkan kepada generasi kita setelahnya. Ini harusnya Iya. ada perubahan di masyarakat, ya. Harusnya ada perubahan bahwa sholat itu tidak boleh terburu-buru seperti itu. Bahkan bacaan Fatihahnya itu diseret-seret, gitu ya. Iya. Ya, tidak. Maka orang yang biasa sholat khusyuk biasanya nggak bisa sholat kayak gitu. Iya. Ya, orang kalau sholat khusyuk itu harus tenang, harus tumak nina. Ya, kalau sholat kayak gitu, saya pribadi nggak bisa khusyuk kalau sholat Iya. seperti itu. Itu. Mending cari masjid lain yang lebih tenang. Iya. Mm-mm. Iya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Halo, silakan. Ibu Mahmudah, suaranya kecil. Ibu Mahmudah, suaranya kecil. Mungkin pakai headset atau gimana? Baik, ada pertanyaan? Silakan. Ibu Erna mau tanya? Kalau salat witir kita di rumah tuh Ustaz, mana yang lebih dikerjakan 3 rakaat atau satu rakaat aja? Afdolnya kan sholat witir ya tiga rakaat itu ya. Paling banyak kan 11 rakaat. Tapi kalau 11 berat 3 rakaat. Kalau satu ya satu boleh sih, tapi terlalu sedikit gitu. Ya. Oh iya. Terlalu sedikit, iya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi? Nggak jelas ya Ibu Mahmudah suaranya. Suaranya tidak jelas. Mungkin apa? Keluar rumah coba. Mungkin sinyalnya kurang bagus. Atau mungkin headsetnya dilepas. Sebentar. Ya, udah jelas. Silakan. Mau tanya perbedaannya sholat tarawih dengan sholat tahajud itu bagaimana Ustaz? Perbedaan?